Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurman Tajir. Di sini saya sebagai supervisor. Kemudian saya Yuli Yulianti. Di sini saya berperan sebagai coach. Dan saya Devi Oktaviani. Di sini saya sebagai coach. Assalamualaikum Bu Devia. Waalaikumsalam Pak Nurman. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Devia? Alhamdulillah sehat. Bagaimana juga kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh ya Ibu, nanti Ibu itu akan melakukan proses coaching ya hari ini ya? Iya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh. Ya, nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coachee akan saya amati. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa juga ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya. Terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kepada coaching. Ya, baik ya. Jadi ada 2 ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya. Jadi dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu Pak. Baik. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik. Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Pak. Nah, silahkan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Iya Pak. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Devia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuli? Baik, alhamdulillah Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga. Bu Yuli, tadi katanya mau berbincang-bincang dengan saya. Hal apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Iya Bu Devia, saya tuh bingung. Belakangan ini siswa saya di kelas itu ketika saya memberikan pelajaran terlihat tidak semangat, tidak antusias, bahkan sebagian besar anak-anak banyak yang menguap, terlihat mengantuk, sehingga suasana di kelas menjadi tidak aktif dan cenderung pasif, dan hasil penilaian pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Bu Yuli, apa nih yang membuat anak-anak menjadi tidak aktif sampai terlihat ngantuk? Mungkin karena belakangan ini menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran dan monoton, sehingga anak-anak merasa bosan dan cenderung mengantuk di kelas.
apa nih yang yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya berharap bisa menemukan solusi agar anak-anak ini semangat, fokus dan juga aktif dalam pembelajaran di kelas, serta bisa tujuan pembelajaran itu tercapai sesuai yang diharapkan. Kondisi kelas yang seperti apa yang Ibu harapkan dari murid-murid Ibu? Tentu saya ingin sekali kondisi kelasnya yang hidup, di mana anak-anak belajar dengan aktif, semangat, kemudian fokus agar pembelajaran yang saya berikan dapat tersampaikan dengan baik dan anak-anak pun merasa senang belajar dengan saya. Seandainya kita buat rentang nilai nih dari 1 sampai 10, Ibu menilai diri Ibu mengajar di kelas itu di angka berapa ya? Mungkin 7 atau bahkan kurang. Harapan Ibu sebaiknya ada di nilai berapa? Saya berharap nilai saya dapat 10 yang sempurna agar tercapai hasil yang sesuai yang diinginkan. Oke, kalau keinginan Ibu 10, apa yang harus Ibu lakukan untuk melakukan nilai angka 10 tersebut? Untuk mencapai angka 10 tersebut, saya mencari referensi terkait penggunaan metode atau media pembelajaran yang lebih menarik. Baik itu dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun mencari referensi di internet. Sehingga saya dapat menanamkan metode atau media pembelajaran menarik sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, sekarang rencana apa nih yang akan Ibu lakukan agar anak-anak di kelas sesuai dengan harapan Ibu? Rencana saya yaitu saya akan mengubah metode pembelajaran di kelas agar menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Misalkan salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan metode permainan atau games agar anak-anak merasa senang. Selain mengubah metode, saya juga mempersiapkan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, misalkan menggunakan video atau alat peraga lainnya. Mungkin dengan menggunakan metode dan media pembelajaran menarik dapat membuat siswa merasa senang saat belajar serta lebih aktif sehingga pembelajaran yang saya berikan tujuannya dapat tercapai dengan baik. Selain itu, saya akan selingi di tengah-tengah pembelajaran dengan ice breaking agar anak dapat kembali aktif dan fokus saat menerima pembelajaran yang saya lakukan. Kira-kira dalam melakukan kegiatan ini, siapa yang akan Ibu libatkan agar rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar? Tentu saya akan melibatkan rekan sejawat saya untuk berkolaborasi dalam merancang pembelajaran yang lebih menarik lagi. Serta saya juga akan meminta pendapat kepada anak-anak dengan melakukan asesmen gaya minat belajar anak-anak agar saya mengetahui gaya belajar yang diinginkan oleh anak-anak sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan yang Ibu rencanakan? Secepatnya mungkin besok atau lusa secepatnya. Baik, bagus sekali ya Bu. Nah, jadi dari percakapan kali ini bersama saya, apa yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah dari perbincangan kali ini saya dapat menemukan solusi ya, terkait masalah yang saya hadapi di kelas. Saya menjadi tahu bagaimana caranya agar anak-anak lebih aktif, juga lebih semangat dan tidak menonton kelas, sehingga nanti suasana di kelas akan hidup dan anak-anak senang menerima pembelajaran yang saya. Alhamdulillah jadi sekarang Ibu sudah mempunyai gambaran ya Bu ya, bagaimana caranya agar kelas menjadi kondusif serta murid dapat diarahkan keaktifannya dalam kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah sekarang Ibu sudah mendapatkan solusi sendiri. Ya Ibu dan Ibu dapat dipecahkan oleh Ibu sendiri. Sangat hebat sekali Ibu. Tetap semangat ya Bu mengajar anak-anak. Memang tidak mudah kita sebagai pendidik mengajar dengan berbagai karakter di kelas. Tapi saya yakin Ibu dapat mengatasinya dengan baik. Banyak sekali ide-ide yang bagus dari Ibu untuk mengajar di kelas. Ada apa lagi ya yang mau Ibu sampaikan? Tidak Bu, sepertinya sudah cukup. Baik, kalau tidak ada masalah atau kendala lainnya, boleh nanti kita berbincang-bincang lagi
seperti ini lagi ya Bu. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Baik, Bu Devia, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut ya, untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya katakan juga, ada beberapa catatan ya Bu ya. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach ya. Ibu sudah fokus terhadap coach. Arahnya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa. Apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, ada satu lagi ya Bu ya, boleh untuk ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu ya, luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Nah, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.